kota Ifirat nama. Ya, kemudian Quran menunjukkan bahwa Muhammad memutuskan hubungan dengan orang-orang Yahudi pada tahun 624 dan memindahkan arah kiblat. Surah 2 ayat 144 dan 149, 150 dari Yerusalem ke Mekah. Namun dokumen yang ada dalam kepemilikan kami, yaitu Doctrina Lacobic Chronicle dari tahun 661 dan dokumen Uskup Sebeos dari tahun 660 menunjukkan hubungan baik antara kaum Yahudi dengan kaum Ismaili yang dahulu dikenal sebagai kaum Saracen. Sumber berikut. Kenapa Pak Momong? Nggak. Gara tutup tidurnya, tidur ngantuk. Dari gini saya ngantuk ya. Ya udah tidur lah. Lanjut biar saya tidur aja lah. Ya udah tidur aja dulu. Saya ingat mama saya dulu cerita dongeng kalau saya tidur. Ada malek raksasa setinggi sampai di matahari. Jadi kalau mau masak ikan langsung mana di matahari ya? Langsung bakar di matahari, ya itu benar ada. Aduh, aneh-aneh aja. Lanjut. Jangan-jangan Palobo sudah tidur lagi. Jangan-jangan Palobo sudah tidur lagi. Kayaknya pada tidur nih. Coba tanya Palobo dulu. Palobo abang. Tidur kan? Ada. Ya udah deh, daripada pada tidur ntar. Saya juga capek jawabin bacain. Shalom. Masih ada. Ya udah kan. Gantian Palobo deh yang baca. Terus, baca terus. Ya, Palobo yang baca tidur. Baca terus Palobonya tidur. Ya kok sekarang. Makanya biar nggak tidur dia aja yang baca tuh, mulai dari situ. Terus saja Pak Lidara. Saya yang lagi seru minum dulu. Seru banget. Minum. Sampai mana? Ya ini sumber berikut dari Armenia. Ya saya baca ya. Ya baca gantian. Oke. Ya. Sumber berikut dan Armenia bahkan menyebut Gubernur Yerusalem adalah orang Yahudi pada tahap akhir masa penjajahan conquest. Jadi testimoni dan bukti sejarah ini bertentangan dengan kesaksian dalam Quran. Dalam surah 3 ayat 96 dan surah 6 ayat 92 terdapat sebutan Mekah atau Bakkah yang merupakan tempat perlindungan pertama umat manusia atau the mother of all settlement. Settlement ya. Adam menempatkan batu hitam dalam Ka'bah pertama. Adam. Kok Adam? Kok Adam? Masa Adam menempatkan? Kayaknya Adam mana nih? Adam dari Amerika Serikat. Coba tanya Pak Ups. Namun dari Amerika Serikat. Namun dalam surah 2 ayat 125 ya. Pak Lobo, karena ya. Nabi Adam kan itu Islam dan Muslim. Silakan. Ya tapi waktu Adam itu kan makanya belum ada, masih di awan-awan. Dia bersahadat bagaimana ya? Adamnya bersahadat bagaimana ya? Nggak tahu sudah Pak, itu alam. Nggak tahu caranya Pak. Adam menempatkan batu hitam dalam Ka'bah pertama. Namun dalam surah 2 ayat 125 sampai 127 disebutkan bahwa Ibrahim dan Ismail yang membangunnya kembali beberapa tahun kemudian. Riset oleh Patricia Kron dan Michael Cook menunjukkan bahwa Mekah tidak pernah disebut-sebut dalam dokumen arkeologi sebelum permulaan abad ke-8. Ingatlah bahwa ini merupakan 1 abad setelah
matinya Muhammad. Bahkan lebih aneh lagi dan tidak masuk akal adalah pernyataan kaum muslim bahwa selain merupakan kota tua dan besar, maka juga pusat dagang Arab di abad ke-7 dan sebelumnya. Pernyataan ini lebih mudah diperiksa kebenarannya karena bukti-bukti dan fakta dokumen dari zaman itu cukup banyak. Dari riset ekstensif, Valiant bisa dikatakan dengan pasti bahwa pernyataan kaum muslim ini salah dan omong kosong besar. Ini dibuktikan lebih lanjut oleh Groom dan Miller yang mengatakan bahwa Mekah tidak mungkin berada pada rute perdagangan karena secara geografis ini berarti orang harus mengadakan detour atau jalan memutar yang lebih panjang yang justru bertentangan dengan logika ekonomi kaum pedagang, tutup kurung, ketimbang mereka rute normal, yaitu melalui jalur barat. It will have entailed and the tour from the natural route along the western rights. Bahkan Patricia Krohn menambahkan Mekah adalah tempat gersang dan kering, dan tempat-tempat macam itu bukan pilihan pedagang. Mengapa karavan harus turun ke dalam lembah gersang Mekah kalau mereka dengan mudah dapat berhenti di Taif? Bentar. Ia juga mempertanyakan komoditi macam apa di wilayah Arab saat itu yang bisa ditransportasi melewati jarak jauh dan alam kering dan tetap bisa dijual dengan mendapatkan keuntungan yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan sebuah kota yang kedudukannya tidak strategis itu. Faktanya dan bukti otentik adalah pada abad-abad tidak lama menjelang kelahiran Muhammad di tanah Arab, ini tidak ada satupun jalur perdagangan internasional. Apalagi di Mekah, ternyata kebanyakan data mengenai asal pernyataan Mekah pusat dagang ini adalah gara-gara riset tidak teliti seorang Jesuit Henry Lemens, seorang akademik yang tidak reliable. Lemens menggunakan Lemens menggunakan bukti dan sumber-sumber abad pertama dalam kurung seperti orang-orang Romawi, Periplus dan Pliny, dan bukannya sumber-sumber sejarawan Yunani yang hidup lebih dekat pada masa tersebut seperti Cosmas, Procopius dan Theodoratos dalam kurung Pekron. Mantap. Kenyataannya, di abad pertama, jalur perdagangan Yunani antara India dan negara-negara Mediterania sepenuhnya bersifat maritim, yaitu melalui laut, bukan darat, apalagi melalui gurun pasir gersang. Silakan Anda membuka atlas untuk membuktikan dan mengerti mengapa dan bagaimana para pedagang tidak ada gunanya sama sekali mengangkut barang dagangan melewati jalan darat yang cukup jauh jika jarak itu bisa ditempuh dalam separuh waktu lewat sungai atau laut, selain lebih cepat dan menjaga agar komoditi dagangan tidak rusak termakan waktu, juga lebih hemat dalam biaya dan resiko perjalanan. Logika pedagang mana yang mau mengambil jalan atau rute yang sama sekali tidak ekonomis itu? Menurut Nona Krohn, pada masa Kaisar Dioklesias lebih murah bagi kerajaan Romawi untuk mengangkut gandum lewat laut sepanjang 780 km dalam kurung 1250 miles ketimbang mengangkutnya lewat jalan darat sepanjang 30 km atau 50 miles. Tetapi dengan resiko yang sangat besar
dagang dari India mengirim lewat laut barang dagangan mereka, menurunkannya di pelabuhan Aden dan meneruskan perjalanan di pundak onta sepanjang 780 km lewat gurun Gersang. Jika Lemons melakukan riset secara benar, ia juga akan melihat bahwa jalur perdagangan Yunani Romawi dengan India runtuh pada abad ketiga AD sesudah Masehi. Sehingga pada zaman Muhammad tidak ada jalur darat maupun pasar Romawi yang menjadi tujuan barang dagangan tersebut. Kron juga menunjukkan bukti bahwa seandainya Lemons meluangkan waktu untuk membaca sumber-sumber Yunani kuno, ia akan menemukan bahwa orang-orang Yunani dengan tujuan barang dagangan tersebut belum pernah mendengar nama kota Mekah. Kalau memang tempat itu begitu penting, tentunya mereka akan menerima barang dagangan tersebut, pasti mengetahui eksistensi dan keberadaan Mekah. Namun kita tidak menemukan sedikit pun keterangan kecuali bahwa orang Yunani menyebut kota Taif dan Yatrib, kemudian dinamakan Medina, dalam kurung juga naik. Mana tadi juga dengan tersebut pasti mengetahui eksistensi dan peran Mekah. Namun kita tidak menemukan sedikit keterangan kecuali bahwa orang Yunani menyebut kota Taif, Yatrib, kemudian dinamakan Medina, juga Khaybar di bagian utara. Tidak ada sama sekali sebutan Mekah dalam dokumen historis. Memang merupakan fakta problematik dalam membuktikan keberadaan sebuah kota yang dianggap pusat kelahiran Islam. Bahkan terdapat kebingungan dalam tradisi Islam tentang di mana sebenarnya letak Mekah menurut riset J. Van S. Baik pada masa perang sipil pertama dan kedua, ada kesaksian tentang orang-orang bergerak dari Medina ke Irak lewat Mekah. Namun kata Mekah itu terletak di bagian barat Laut Medina, sementara Irak berada di belahan timur Laut Medina. Maka kota perlindungan Islam menurut tradisi tersebut terletak di bagian timur Medina, yaitu arah berlawanan dari letak Mekah sekarang. According to the research by Jevan S. Ini bahasa Inggris. In Tadi both, bahasa Inggrisnya udah. Ini bukunya Ini mana, mengakibat- Palidara? Ini dari buku mana, Palidara? Rafat Ada Amari, bukunya? Pak. Hah? Ya, bukunya e-book, Pak. E-book, buku digital. Lanjut. Bukunya buku digital, lanjut. Ini mengakibatkan kebingungan Islam dan Muslim. Bukan hanya bukti-bukti dokumenter Arab dan Yunani tentang penanggalan saling kontradiksi, namun kota pusat Islam itu dikenal hanya jauh hari kemudian. Dikatakan bahwa arah kiblat ditetapkan di Mekah pada sekitar tahun 624, namun bukti-bukti dan fakta sejarah dan arkeologis yang masih berlangsung pada masjid-masjid pertama yang dibangun pada abad ke-7 oleh para arkeolog Creswell dan Faherfari mengenai dua masjid Umayyad di Irak dan di dekat Baghdad menunjukkan bahwa kiblat tidak diarahkan pada Mekah tetapi jauh ke utara. Masjid Wasid malah melewati Mekah sebanyak 33 derajat dan Masjid Baghdad sebanyak 30 derajat. Ini sesuai dengan kesaksian Balahuri yang naik, Pak. Yang disebut bahwa kiblat masjid pertama di Kufa, Irak, yang dibangun tahun 670 mengarah ke barat, padahal kalau mau mengarah ke Mekah seharus mengarah ke selatan. Masjid apa nih, AMR, Pak? Amir ya? Ya, B. Al-AS di luar Kairo di masjid menunjukkan bahwa arah kiblat menunjuk jauh ke utara sampai harus diperbaiki oleh Gubernur Urabe Sarik. Bukti-bukti di atas menunjukkan bahwa
kiblat tidak menunjukkan pada Mekah tetapi pada sebuah kota jauh di utara, kemungkinan di dekat Yerusalem. Ini diperkuat oleh pelancong dan penulis Kristen Yakub dan Edesa yang tulisannya berasal dari tahun 705 yang merupakan saksi mata di Mesir. Ia menulis bahwa kaum Maghraye, nama Yunani bagi kaum Sarasen di Mesir, bersolat menghadap ke timur dan tidak ke selatan atau tenggara atau menghadap Mekah. Suratnya dalam kurung yang disimpan di British Museum memang merupakan pembuka mata dan bukti. Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa sampai tahun 705 pun arah kiblat ke Mekah belum juga ditetapkan. Menurut Dr. Houting dari SOAS School of Oriental and African Studies di London, penemuan arkeologi baru juga menunjukkan bahwa sampai saat itu kaum muslim Min dalam kurung atau disebut juga kaum Hagar dari nama ibu Ismail yang dihamili Nabi Ibrahim dalam kurung tutup kurung memang sholat tidak mengarah ke Mekah tetapi ke utara. Baik. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kiblat tidak mengarah kepada Mekah sebelum tahun 705? Mari sekarang kita melihat Yerusalem, the Dome of the Rock. Dom megah ini didirikan oleh ABD Al-Malik pada tahun Abdul Malik Amalik pada tahun 691 dan sampai sekarang masih berdiri. Pertama, kita harus mengingat bahwa the Dome of the Rock dalam kurung Kubatu Sokro tutup kurung bukan sebuah masjid karena tidak memiliki arah kiblat, hanya sebuah gedung oktagonal dengan 8 pilar. Muslimin puas dan bangga dengan keterangan bahwa dom ini didirikan guna memperingati malam Muhammad terbang ke surga guna berbicara dengan Musa dan Allah tentang jumlah sholat yang harus dipatuhi pengikutnya. Namun menurut riset oleh Van Berkhem dan Yehuda Nevo, kaligrafi di sana tidak menyebutkan apa-apa tentang Miraj, namun menolak status ketuhanan Yesus, penerimaan para nabi, penerimaan wahyu oleh Muhammad, dan penggunaan istilah Islam dan Muslim. Mengapa? Kalau memang khusus didirikan untuk memperingati Miraj, namun gedung itu tidak menyebut sepatah kata pun tentang Miraj. Gedung megah ini yang didirikan pada masa kelahiran Islam menunjukkan bahwa gedung inilah dan bukan Mekah yang merupakan tempat perlindungan Islam pertama dan pusat kelahiran Islam sampai paling tidak abad ke-7. Menurut tradisi Islam, Khalifah Sulaiman yang berkuasa antara tahun 715 sampai 717 pergi ke Mekah dan bertanya tentang naik haji. Ia tidak puas dengan jawaban yang diterimanya di sana dan memilih untuk mengikuti Abdul Al-Malik dalam kurung melancong ke the Dome of the Rock tutup kurung. Bukti dan fakta ini saja, kata Der Houting, menunjukkan bahwa bahkan pada abad ke-8 sudah adanya ketidakpastian tentang letak tempat lahirnya kiblat dan Islam. Menurut tradisi Walid I, Khalifah yang berkuasa antara 715 menulis kepada semua daerah, memerintahkan penghancuran dan perluasan masjid-masjid. Mungkinkah ini saat kiblat ditetapkan ke arah Mekah? Kalau iya, ini menunjukkan kontradiksi besar-besaran dalam Quran. Dr. John Wansbrook, otoritas terbesar dalam tradisi dini Islam, menunjukkan pengamatan menarik terhadap Muhammad. Sumber-sumber non-Muslim terbaik masa ini diberikan oleh
kaligrafi Arab pada batuan yang tersebar di gurun dan daratan Syria Yordan, khususnya di gurun Negev. ALM ini apa, Pak? Almarhum Yehuda Nevo dari Universitas Yerusalem melakukan riset ekstensif dan menerbitkan hasilnya pada tahun 1994 dan bukunya Toward a Prehistory of Islam, Prehistory of Islam atau menuju masa prasejarah Islam, yang saya jadikan bahan acuan di sini. Nevo menemukan fakta dalam teks-teks religius Arab dari 1,5 abad keleluasan Arab dalam kurung abad ke-7 dan adanya sebuah kepercayaan monoteis yang jelas-jelas sama sekali bukan Islam, namun sebuah kepercayaan dari mana Islam menjiplak dan plagiat sehingga terus ia juga menemukan bahwa dalam semua institusi religius selama masa Sufyani tahun 661 sampai 684 tidak ada sedikit tentang Muhammad atau sebutan tentang Muhammad atau petunjuk bahwa Muhammad adalah Nabi Tuhan apalagi diutus Tuhan. Ini benar sampai sekitar tahun 691 di mana tujuan utama inskripsi adalah religius atau hanya komemoratif seperti inskripsi pada bendungan di dekat Taif yang didirikan oleh Khalifah Muawiyah pada tahun 660-an. Absennya dan tidak adanya satupun nama Muhammad pada inskripsi-inskripsi kuno adalah penting. Kemunculan pertama nama Muhammad Rasul dan Nabi ditemukan pada koin Arab Sassanian dari Salib bin Abdullah dan dari tahun 690 yang dibuat Maskus. Pernyataan kepercayaan termasuk tauhid atau ketunggalan Allah, pernyataan bahwa Muhammad Rasul Allah dan penolakan ketuhanan Yesus justru ditemukan dalam inskripsi Abdullah Al-Malik dalam The Dome of the Rock tertanggal 691 sebelumnya. Pernyataan kepercayaan Muslim tidak dapat dipastikan setelah dinasti Marwanid sampai 750. Nama Muhammad biasanya hanya timbul dalam pernyataan religius seperti pada koin milestones and papyrus protocols. Namun papyrus bahasa Arab pertama di Mesir dalam bentuk bukti penerimaan pajak tahun 642 ditulis dalam bahasa Yunani dan Arab dan menganut judul basmalah, namun karakternya bukan Kristen maupun Muslim. Inskripsi dalam The Dome of the Rock walaupun mengandung teks religius tidak pernah menyebut nama Muhammad atau kepercayaan Islam dan Muslim. 30 tahun setelah kematian Muhammad, walaupun menganut suatu bentuk monoteisme yang berkembang dari gaya literatur Yahudi Kristen, terlebih lagi ketika kepercayaan itu diperkenalkan pada masa Marwanid setelah 684. It is carried almost, nggak usah ini ya, tiba-tiba saja kepercayaan itu menjadi satu-satunya deklarasi religius negara. Namun lagi-lagi tidak begitu saja diterima rakyat. Menurut Nevo, rumusan Mohammedan ini hanya dimulai digunakan dalam inskripsi umum pada zaman Khalifah Hisham 724 sampai 743. Namun walaupun mereka pengikut Muhammad, mereka bukan Islam atau Muslim. Untuk itu, kata Nevo, kita harus menunggu sampai permulaan abad ke-9 sekitar 822 bersamaan dengan ditemukannya Quran tertulis pertama. Jelaslah bahwa
Baik. Bukan semasa hidupnya Muhammad diangkat kepada posisi Nabi. Bahkan ketika itu, kepercayaan kepada Muhammad tidak sama dengan apa yang ditemukan sekarang. Quran, sumber-sumber dan bukti-bukti menunjukkan bahwa buku ini, dalam kurung Quran, disusun secara tergesa-gesa dan dipaksakan. Wansbrook mengatakan bahwa nampak jelas bahwa buku ini, dalam kurung Quran, tidak memiliki struktur keseluruhan dan kronologis, sering tidak jelas, baik dari segi bahasa maupun isi, menghubung-hubungkan, mana tuh, menghubung-hubungkan, secara tergesa-gesa dan dipaksakan. Wosbrook mengatakan bahwa nampak jelas bahwa buku ini dalam Quran tidak memiliki struktur keseluruhan dan kronologis, sering tidak jelas baik dari segi bahasa maupun isi, menghubung-hubungkan materi yang terpisah-pisah dan cenderung mengulang-ulang anak kalimat dalam berbagai versi. Atas dasar ini dapat disimpulkan bahwa buku ini adalah produksi editing dan karangan yang tidak sempurna di masa itu, dan kemudian dari bermacam-macam tradisi seperti dikutip dalam buku Chronicle Hagaris mengenai kapan Quran itu disusun. Kami hanya bisa menerka dan dari penanggalan manuskrip yang ada dari sini, kami bisa menyimpulkan bahwa Quran tidak eksis dan tidak pernah ada sebelum akhir abad ke-7. Referensi tertua dari luar tradisi literatur Islam mengenai sebuah buku yang dinamakan Naik Pak. Yang dinamakan dengan Quran timbul pada pertengahan abad ke-8 dari tulisan pembicaraan antara seorang Arab dan seorang pendeta dari Beth Hale. Namun ini belum tentu menunjuk pada buku yang kita kenal sekarang bernama Al-Quran. Baik Kron maupun Koch menyimpulkan bahwa selain referensi kecil ini, tidak ada indikasi apapun bahwa Quran eksis dan ada sebelum akhir abad ke-7. Dalam riset dan penelitian mereka, baik Kron dan Koch bersikeras bahwa kemungkinan besar Quran dalam kurung atau dalam bentuk permulaan disusun sebagai bukunya Muhammad pada masa Gubernur Hajjaj bin Yusuf 663 sampai 714. Sekitar tahun 705 dari kesaksian Leo by Leofon, Gubernur Hajjaj nampak telah mengumpulkan semua tulisan-tulisan lama kaum Hagaren dan menggantikannya dengan versi yang disusun menurut keinginannya dan membagikannya kepada siapapun di negerinya. Ini juga sesuai dengan fakta bahwa baik manuskrip Quran di Samarkand dan Topkaki dalam kurung di Turki, Quran tertua yang kita miliki ditulis dalam bahasa Kufik, dialek Persia dan Kufa, dan bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab loh. Apalagi Arab klasik. Arab gundul. Jadi gimana tuh Pak Lidara? Tahu. Kesimpulan yang sangat masuk akal adalah bahwa dalam masa inilah Quran memulai perkembangannya, kemungkinan ditulis dan dikarang sampai akhirnya disahkan pada pertengahan sampai akhir abad ke-8 sebagai Quran yang kita kenal sekarang. Namun demikian, bukti-bukti dan fakta arkeologis tentang keberadaan Quran adalah yang paling problematik. Bekas-bekas bangunan dan inskripsi dari daerah itu dari abad ke-7 dan 8 tidak hanya menunjukkan kontradiksi bahwa Muhammad mengesahkan dan menunjuk kiblat semasa hidupnya,
atau bahwa ia yang menerima dan menyusun Quran yang kita kenal sekarang. Bahkan asal-usul naik dikit kenabiannya juga sangat-sangat diragukan. Ini merupakan penemuan penting dan problematik. Wow, luar biasa. Sekarang kita menemukan koin-koin yang katanya memuat tulisan Quran tertanggal 685 yang dibuat pada masa Abdul Malik. Terlebih lagi, the Dome of the Rock yang dibangunnya pada tahun 691 menunjukkan ketidaksesuaian antara inskripsinya dengan penyataan dalam Quran. Ya, dua ahli etimologi Van Parchem dan Grohman setelah riset ekstensif bertahun-tahun terhadap inskripsi ini mengatakan bahwa ini sesuai mengandung varian verbal forms, extensive deviances as well as emotions from the text which we have today. Arabic Papil ya? Papri from Herbert Elmir Associate by Kronskog. Aduh, susah banget ya. Kecil-kecil kali hurufnya. Jika inskripsi ini berasal dari Quran dengan berbagai macam variasi, bagaimana mungkin Quran disahkan atau dikanonisasi atau kanun sebelum akhir abad ke-8? Orang hanya bisa menyimpulkan bahwa terjadi sebuah evolusi dalam penyusunan Quran kalau memang mereka asalnya dikutip dari Quran. Kesimpulan singkat. 1. Kaum Yahudi sama sekali tidak kenal Muhammad dan Islam. 2. Yerusalem adalah holy sanctuary for Islam sebenarnya sampai permulaan abad ke-8. 3. Mekah tidak dikenal sebagai kota dagang sebelum akhir abad ke-7 dan tidak juga dikenal sebagai rute perdagangan. 4. Kiblat baru ditetapkan ke arah Mekah setelah abad ke-8. 5. Muhammad tidak dikenal sebagai rasul dan nabi dari semua rasul sebelum akhir abad ke-7. 6. Referensi paling pertama tentang adanya Quran tidak ada sebelum pertengahan abad ke-8. 7. Tulisan Quran original tidak serupa dan sama sekali berbeda dengan teks Quran sekarang. 8. Quran yang kita miliki sekarang bukan Quran yang sebenarnya dan seharusnya dikumpulkan dan dikanonisasi Khalifah Utsman pada tahun 650 seperti diakui dan dikatakan kaum muslimin. 9. Quran yang kita miliki sekarang sejak tahun 790 tidak ditulis 16 tahun setelah wafatnya Muhammad, melainkan kurang lebih 200 tahun kemudian. Wow, lama kali. The end. Tamat. Selesai. Tamat. Game over. Habis. Selesai. Oke, silakan memberi tanggapan. Iklan dulu. Pulang yuk. Iklan dulu. Jangan dulu. Bubar. Iklan. Bom iklan dulu. Di saya. Kemudian menikah 3. Manyun. Sing monyong. Bimoli. Ada beberapa hal yang ditutup. Oh, bibir monyong 5 cm ke depan. Pertama adalah kesaksian dimulai. Ingat, perhatikan dengan Botaknya. Jadi botak dia. Satu bidadari.
dia bukan Tuhan, dia nabi dan rasul. Dia nabi dan rasul, Bu, bukan Tuhan. Iya. Terus habis itu terus saya kan cintaan sama Yesus Kristus. Yesus suruh saya beriman kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Bahkan semua rasul itu agamanya itu Islam, semua nabi dan rasul menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan Yesus Kristus itu agamanya yang pasti Islam. Nah ini dia, sekarang lagi naik tadi. Konyol banget, konyol. Silakan memberi tanggapan. Ya, siapa dulu memberi tanggapan? UPS dulu ya? Oh ya, boleh. Ya, Amerika dulu. Silakan Ya, memberi tanggapan. Iya, jadi itulah kalau buku dongeng ya Pak ya, bukan buku sejarah. Jadi kalau dongeng harus diceritakan lagi kan Pak ya, makanya dia ada diturunin lagi, ada kitab baru lagi. Kalau kitab dongeng pasti ada kitab lagi yang lain. Kitabnya pasti menceritakan ya Pak ya. Jadi saya mengilustrasikan seperti kayak Pak Dhani menceritakan pada Bu Yuni menceritakan lagi pada Panitia. bukan ke Juni Pak, ke Jukri, pokoknya terus diceritakan sampai ke Jubir, akhirnya ke Jupe Pak. Nah ini sekarang ini semua orang-orang ini Jupe semua Pak, juru penipu Pak. Jadi buku dongeng pasti nggak ada aslinya Pak. Jadi ya itulah, itu yang saya bisa ucapkan, bahwa yang baru ditampilkan itu adalah benar-benar sejarah yang kita harus mengerti gitu Pak. Kalau mereka kan nggak ada sejarahnya, jadi ngarang semua Pak ya. Makanya lah itulah sampai ke Jupe ini Pak. Makanya kita panggil aja mereka ini Jupe semua Pak lah. Udah. Gampangnya gitu aja, juru penipu semua. Pembohong, ya kan? Habis ada jubir-jubirnya juga Pak. Gitu. Jadi ya yang saya tanggapin dari semua ini, memang saya juga udah belajar ini semua Pak. Udah mengerti. Tapi diperjelaskan lagi, ditampilkan lagi biar semua rakyat juga, semua yang di rumah ini, yang mengikuti acara ini lebih banyak mengerti lah keaslian mereka. Jadi mereka mau bacot monyong-monyong kayak apapun, mereka kita bisa bantah gitu Pak, karena mereka tidak ada pembuktiannya, cuman nyosor terus saja, omong besar terus Pak. Begitulah kalau Jupe Pak, juru pembohong. Ya, dari saya itu aja sih Pak dulu. Masih mendengarkan dulu. Jadi itulah kan kalau di kitab yang kata-katanya itu si M itu kan menceritakan lagi Pak ya. Selalu ditulisnya menceritakan, si ini menceritakan. Jadi saya menyimpulkan ya itulah. Jadi Dhani ke Bu Yuni ke Juni, ke Jupri, ke Jubir, ke Jupre, akhirnya sampai ke Jupe. Ya udahlah Pak. Jadi semua itu cerita omong kosong semua yang dipercaya sama mereka. Terakhir ke Jungkal. Manusia goblok semua itu. Ke jurang Pak. Ke Jungkal. Jurang api lagi Pak. Aduh, selamat abadi. Iya. Dongeng itu harus diceritakan terus Kak, makanya telah menceritakan sampai ke si Jupe. Sekarang ini Jupe semua ini Pak. Nggak ada kebenarannya, susah Pak. Langsung dilanjut yang lain aja dulu. Saya bantu HP ya, Bapak UPS memberikan respon yang luar biasa, jadi hilang capek saya. Itu sebenarnya bukan UPS Pak. Maksudnya saya itu tulis itu maksudnya tuh ketahuan nih ya. Ups. Iya.